Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat kan? Nah adik-adik, kalau minggu kemarin adik-adik sekolah minggunya ditemani oleh Kak Tri, Kak Steven, dan Kak Emma. Nah untuk sekolah minggu online pada minggu ini, pada hari ini akan ditemani oleh Kak Ji dan juga pengiring lagu kita pada hari ini oleh Kak Nanda. Halo. Halo. Nah untuk firman yang nanti adik-adik akan dengarkan akan dibawakan oleh Kak Ferry. Nah ya adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya, disusul oleh lagu Saya Mau Ikut Yesus. Tapi nanti untuk Saya Mau Ikut Yesusnya kita nyanyikan refrennya saja. Ayo kan Anda? Oke. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Yesus Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Yesus Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, adik-adik, kita sudah di lagu pembukaan. Yuk kita awali sekolah minggu ini tentunya dengan berdoa pembukaan untuk sekolah minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas pagi dan sinar matahari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar mana anak-anakmu akan mengikuti sekolah minggu GKI Wolomanan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi untuk sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kalau minggu kemarin mungkin adik-adik sudah mendengarkan firman dari Kak Emma, dan untuk firman pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai doa Bapa Kami. Nah, gimana untuk lebih jelasnya nanti firman akan dibawakan oleh Kak Ferry. Monggo Kak Ferry. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam sekolah minggu. Namun ada hal yang istimewa tentunya, yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Saat ini kita mau belajar tentang doa Bapa Kami. Sebelumnya Kak Ferry hendak bertanya kepada adik-adik semuanya, ada yang hafal doa Bapa Kami?
Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itu doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan tentunya juga doa yang diajarkan kepada kita, kepada adik-adik semua ya. Namun Kak Ferry menekankan bahwa doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar dihafal. Doa Bapa kami ini diucapkan dengan kesungguhan dan juga penghayatan. Mengapa? Karena kita juga bisa melihat apa maknanya, apa artinya dari setiap kalimat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, termasuk juga kepada kita. Nah, nanti sampai dengan akhir Oktober kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini akan kita bagi dalam beberapa bagian, dan setiap bagian akan kita kupas secara mendalam. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal bagian yang pertama. Ya. Bagian pertama ini akan bicara soal Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Bagian pertama ini mengajak kita untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Dan sebutan Bapa yang dipakai di dalam doa ini tentunya mempunyai maksud, mempunyai arti yang sangat dalam. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita mendengar kata Bapa, ya, itu menunjuk pada sebuah hubungan yang sangat dekat. Sungguh beruntung jika kita boleh menyebut Tuhan kita, memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Ya. Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi bukan tidak ada artinya pemakaian kata Bapa ini. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Ayat kedua di dalam bagian yang pertama tadi disebutkan dikuduskanlah namamu. Memang kita menyebut Tuhan dengan kata Bapa berarti kita bukan dengan sembarangan gitu ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi ingat, ada kata dikuduskanlah. Setiap orang yang menguduskan nama Tuhan, setiap orang yang menempatkan nama Tuhan dengan baik, karena Tuhan itu adalah kudus adanya, maka di dalam setiap kehidupan kita wajib untuk menguduskan nama Tuhan. Tapi seperti apa? Bagaimana kita menjaga kekudusan nama Tuhan itu? Nah, untuk menjaga kekudusan nama Tuhan itu tentunya bisa terlihat dari tindakan kita, dari perilaku kita. Ya. Orang yang menguduskan nama Tuhan akan tercermin dari setiap tindakannya. Misalnya apa? Berlaku baik dan benar, ya. Berlaku baik dan benar ini tentu banyak. Tidak mencuri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang
tidak benar lainnya, terus tidak nyontek, menghormati orang tua, menghormati teman, ya, bersikap baik sama teman. Mengapa itu bisa disebut menguduskan nama Tuhan? Karena ketika kita menguduskan nama Tuhan, sebetulnya kita memasukkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Baik ketika kita bertutur kata, kita akan menjaga sebaik mungkin perkataan-perkataan kita. Ya, ketika kita melihat, maka kita melihat yang baik-baik saja. Ketika kita bertindak, maka kita juga bertindak, berkelakuan yang baik, tidak sembarangan, ya. Contohnya apa yang sering kali adik-adik lakukan? Banyak contohnya ya sekitar kita ya. Termasuk juga ketika menghormati orang tua, bertutur kata dengan orang tua. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaan Tuhan. Dalam artian bagaimana? Ketika kita mengundang Tuhan, kerajaan Tuhan hadir bagi kita, maka sebetulnya kita sedang membuka atau menyerahkan seluruh kehidupan kita diperintah oleh Tuhan, bukan kemauan diri sendiri. Ya. Biarlah pemerintahan Tuhan, kehendak Tuhan yang memerintah hidup kita. Apalagi datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Nah, kan, datanglah kerajaanmu, biarlah Tuhan yang memerintah hidup kita. Dan kehendak Tuhan yang memerintah diri kita. Ya, bukan enaknya sendiri. Tidak. Melalui doa ini sekali lagi Peri mengatakan bahwa ya, kita sedang diajak oleh Tuhan Yesus pada satu kondisi, pada satu keadaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan sebagai Bapa kita. Maka siapapun dari kita boleh datang kepada Tuhan. Siapapun kita tidak perlu lagi takut untuk datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya, berbicara, ngobrol dengan bapaknya, ya, menyampaikan semua unek-uneknya. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi ingat, tentunya sebagai anak kepada seorang bapa, kita menjaga baik, menjaga nama bapa dengan baik. Kita membuka diri kita agar apa yang menjadi kehendak Bapa Tuhan boleh terjadi di dalam diri kita, bukan kehendak kita yang utama. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu kira-kira penjelasan sederhananya biar adik-adik semua bisa memahami doa Bapa kami itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi tahu betul apa sih artinya dari setiap bagian itu. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan pada bagian selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setiap hari kita berdoa. Naikkan doa Bapa kami itu sudah cukup bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, jadi gimana firman yang sudah disampaikan oleh Kak Ferry tadi? Nah, tentunya di sini Kak Haji berharap firman yang sudah disampaikan oleh Kak Ferry bisa menambah iman adik-adik untuk
lebih taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita amini firman yang sudah disampaikan tadi dengan berdoa, dan tentunya kita susul dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Yuk, Kak Haji pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas sekolah minggu ini, atas firman yang indah yang mengajarkan kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu Bandumangan mengenai doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, dan kami akan panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, dan sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, seperti biasa ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Kak Nanda. Monggo Kak Nanda. Nah, adik-adik, di sini Kak Nanda mau pesan untuk adik-adik semua yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan pakai sabun, lalu saat keluar rumah untuk tetap memakai masker, dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak terhadap yang lainnya untuk menghindari penyakit yang menular. Ketika ada kesehatan, pasti mama dan papa kan ikut senang juga. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini